Konsumerisme. Konsumerisme adalah paham terhadap gaya hidup yang senantiasa menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, ketentraman dalam mendapatkan peran sosial dan status sosial di masyarakat. Sehingga sikap ini dipandang dengan sifat yang tidak hemat. Nah, bagaimana sih ciri fenomena konsumerisme ini? Yang pertama ialah pembeli ingin tampak berbeda dari yang lain. Yang kedua, kebanggaan penampilan. Yang ketiga, kemungkinan pembeli sekedar ikut-ikutan atau pengikut dengan tren yang sedang beredar. Yang keempat, biasanya untuk menarik perhatian orang lain. Bagaimana juga dengan dampak konsumerisme pada kita? Dampak konsumerisme sendiri memiliki dua dampak, yaitu dampak yang bersifat positif dan dampak yang bersifat negatif. Dampak positifnya antara lain, yang pertama membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, mengurangi dampak pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan motivasi. Yang keempat, menciptakan pasar produsen. Dan ada juga dampak negatif dari konsumerisme, yaitu menjadi budaya dalam masyarakat. Uang tidak lagi memiliki arti, menimbulkan kekerasan, ketimpangan sosial, mengurangi kesempatan untuk menabung, serta tidak memikirkan masa depan. Adapun tujuan dari konsumerisme. Biasanya tujuan dari konsumerisme yaitu mencapai kepuasan diri. Konsumerisme adalah gaya hidup yang menganggap bahwa kepuasan diri dengan mengkonsumsi atau membeli barang-barang mewah tanpa melihat nilai guna dari barang yang dikonsumsi tersebut. Sehingga kadangkala hal ini menjadi tolak ukur keberadaan individu dalam jenis kelas sosial masyarakat. Objek konsumerisme itu pun antara lain seperti yang pertama, pola konsumerisme atau pola konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Yang kedua, tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Yang ketiga, pergerakan taktis pasar dalam menjaring konsumen. Nah, bagaimana sih contoh konsumerisme dalam kehidupan masyarakat yang mudah kita temui? Yang pertama, di sekolah. Dalam pengertian lembaga pendidikan, seperti sekolah menemukan perilaku yang tergolong dalam konsumtif. Misalnya dalam hal ini seperti pengguna ponsel iPhone yang dilihat sebagai penentu tingkatan dalam kelas sosial para pelajar. Hal ini lantaran pengguna ponsel iPhone akan dilihat sebagai orang yang berada dalam kelas borjuis atau kelas orang yang kaya. Dan di masyarakat, contoh sifat konsumtif yang dalam kehidupan masyarakat untuk hal ini misalnya konsumerisme uang yang terjadi lantaran hancurnya sesuatu lingkungan karena pemakaian yang berlebihan oleh masyarakat. Karena masyarakat terobsesi untuk mempunyai kendaraan lebih dari satu, jalan-jalan akan semrawut. Nah, hal ini sering kita temui bukan? Seperti masyarakat yang ingin memiliki mobil seperti tren terkini seperti menginginkan Lamborghini, Fortuner, padahal mereka juga bisa menggunakan mobil seperti biasanya tetapi karena gengsi atau terdapat pengeluaran dari merek mobil terbaru atau yang sedang tren, mereka akan mudah terikuti dengan kelas-kelas sosialnya. Dan untuk yang ketiga, yaitu contoh konsumerisme dalam agama. Dalam perilaku konsumtif juga banyak ditemukan dalam kajian keagamaan. Nah, misalnya untuk hal ini terjadi pada perayaan Idul Fitri. Masyarakat yang beragama mengadakan pengeluarannya antara lain untuk membeli barang-barang yang akan dipakai pada saat silaturahmi nanti. Ini menjadi sebuah kebiasaan setiap tahunnya. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak terjadinya sifat konsumtif pada masyarakat melalui dampak kehidupan atas kehidupan yang berkaitan dengan keagamaan. Dan yang keempat, pada kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku konsumtif ini juga kerap kali terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini misalnya saja dengan membeli barang-barang merek terkenal di luar negeri yang dilakukan sebagai salah satu sebuah hobi yang sejatinya kondisi inilah akan mengakibatkan rusaknya keteraturan sosial dalam masyarakat. Kesimpulannya dari penjelasan, maka kita bisa simpulkan bahwa konsumerisme ialah ideologi atau paham yang merubah individu, kelompok, atau komunitas menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan yang hanya melihat melalui nilai simbol bukan nilai gunanya. Sehingga tindakan perilaku konsumtif dalam kehidupan masyarakat lebih besar dampak negatif, meskipun ada beberapa akibat positif yang bisa
diambil bagi para perusahaan.